ya yang kecil berjalan di tengah laut itu? Teman-teman tahu tidak apa yaitu? Apa? Kapal laut. Oh iya benar, itu adalah kapal laut. Hebat ya kapal laut itu, bisa tidak tenggelam di dalam air. Teman-teman tahu tidak bagaimana kapal laut yang besar itu bisa tidak tenggelam di dalam air? Jadi teman-teman, di dalam kapal laut yang besar itu, di dalamnya memiliki bagian yang disebut lambung kapal. Lambung kapal ini isinya kosong untuk menjadi ruang udara yang besar sehingga membuat massa jenis kapal jadi lebih ringan daripada air. Hal itulah yang membuat kapal bisa mengapung. Teman-teman bingung? Nih, Ruba kasih contoh ya. Jadi, Ruba punya balon nih. Ada yang berisi air dan ada juga yang sudah ditiup yang berisi udara. Kira-kira balon manakah yang akan mengapung seperti kapal ya? Kita coba masukin ke ember yuk. Oh, ternyata balon yang sudah ditiup berisi udara akan mengapung. Karena balon yang ditiup di dalamnya memiliki ruang udara yang membuat massa jenis balon lebih ringan dari air. Kira-kira begitu deh ilustrasinya teman-teman. Wah, lihat itu. Banyak sekali ya kapal-kapal yang ada di sana. Kira-kira teman-teman tahu tidak apa nama dari kapal-kapal itu? Bagaimana kalau kita tanyakan kepada Mugel? Kita panggil ya Mugelnya. Hai Mugel. Halo Ruba, ada yang bisa aku bantu? Halo Mugel. Apakah Mugel bisa bantu Ruba dan teman-teman untuk mengetahui apa saja ya nama dari kapal laut atau perahu yang ada di lautan itu? Oh, tentu saja Ruba. Jadi teman-teman, alat transportasi yang berada di laut beragam-ragam bentuk dan jenisnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang digunakan untuk mengangkut manusia, barang, ataupun ikan. Nah, yang ini namanya speedboat. Speedboat adalah sebuah kapal cepat yang dibuat dengan kebutuhan tertentu untuk transportasi di laut, seperti kapal patroli, keperluan wisata bahari, atau bahkan bisa sebagai kapal balap yang bermaksud untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi. Sedangkan yang ini namanya kapal nelayan yang digunakan untuk menangkap ikan. Kapal nelayan juga berbeda-beda dari segi ukurannya, tergantung kapasitas tangkapan ikannya. Yang banyak layar besar ini disebut kapal layar. Kapal layar adalah kapal yang digerakkan dengan menggunakan layar yang memanfaatkan tenaga angin sebagai pendorongnya. Lalu ada kapal feri yang digunakan untuk penyeberangan antar pulau. Yang ini kapal pesiar yang digunakan untuk rekreasi dengan fasilitas yang mewah di dalamnya. Dan ada lagi kapal yang bisa menyelam di dalam air loh teman-teman. Biasanya digunakan untuk kepentingan militer dan ilmu pengetahuan laut yang menjangkau kedalaman yang tidak bisa dicapai manusia. Wah, banyak sekali jenis-jenis kapalnya ya Mugel. Iya, benar Ruba. Terima kasih Mugel atas informasinya.
Gimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan beberapa jenis transportasi yang ada di laut? Sangat menarik ya pembelajaran kita pada hari ini. Video berikutnya kita akan belajar membuat sesuatu tentang transportasi laut. Teman-teman penasaran gak nih? Jadi nantikan video Ruba berikutnya ya di Rumah Belajar Anak. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ruba.